Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, mengenai iman selalu dikaitkan dengan bagaimana nilai-nilai keindahan, kebersihan, kesehatan, bahkan bukan hanya nilai-nilai kebenaran. Karena memang asas kebersihan dan kesucian itu menjadi modal utama orang dalam beragama. Sehingga ketika kita belajar tentang bagaimana fikih dalam Islam, selalu bab pertama mengenai toharoh. Sampai dikatakan kebersihan itu sebagian dari iman. Meskipun hadis itu derajatnya kurang, masih debatable, an-nadhofatu minal iman, yang namanya kebersihan itu bagian dari iman, tetapi memang hampir semuanya diperlukan kebersihan, meskipun kebersihan tidak hanya menyangkut masalah fisik. Kita harus bersih hati kita, bersih diri kita, bersih amal kita, bersih harta kita. Bahasa agama untuk membersihkan harta dengan zakat sodakoh. Bahkan khud min amwalihim sodakoh tutohirukum. Ambillah sedekah dari hartamu supaya kamu bisa bersih. Sayangnya, otokritik bagi umat Islam adalah yang paling tidak bersih juga kita sendiri. Dalam kajian fikih sering sekali yang namanya, mohon maaf, air saja dibagi jadi air yang bersih, tidak suci, tidak mensucikan. Air mustakmal, air musamas, air macam-macam. Maka Imam Syafi'i rahmatullah alaih setelah pindah di Basrah, air itu sudah menjadi dibagi-bagi begitu rupa, supaya orang menjaga kebersihan benar-benar sampai tidak berubah bau, rasa, dan warnanya kalau dia mau membersihkan. Apalagi kaitannya dengan kebersihan ketika kita beribadah. Naif rasanya kalau kita ke pesta dengan baju-baju yang super wangi, dengan bersih. Sampai Allah menegaskan, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaian yang bersih, yang suci, yang indah ketika kamu ke masjid. Tapi sayangnya kalau kita ke masjid pakai baju, kita pengajian, sekalian kotor. Kadang udah 3 kali kepake. Kerudung kadang-kadang luar biasa, mukena kadang-kadang sininya sampai hitam semuanya, apa yang pakai jenggotan semua. Tapi kita lihat kalau ke pesta dengan begitu wangi, bersih. Naif rasanya kalau kita tidak membawa suasana surgawi. Maka di tradisi Arab, sampai hari ini kalau kita di Masjid Nabawi, kita di Masjidil Haram, kadang-kadang kita masuk dikasih olesan wangi-wangian. Nanti dioleskan dan dibersihkan, itu di kalangan jamaah, terutama di kalangan jamaah laki-laki, supaya apa? Suasana surgawi, suasananya bersih, wangi. Dan kita lihat di Masjid Nabawi sendiri dicontohkan bagaimana setiap 1 jam terus itu ada lewat pembersih, supaya apa? Jangan sampai kita sujud dalam keadaan bersin-bersin. Karena kadang-kadang di tradisi Jawa terutama, mohon maaf, sarung itu multifungsi. Ke kamar mandi pakai itu, tidur pakai itu, lihat ketoprak pakai itu, mohon maaf, kadang-kadang jongkok di pinggir kali juga pakai sarung di ini, apalagi untuk jualan di pasar juga pakai itu, luar biasa. Pastikan kalau kita sholat pakai sesuatu yang istimewa. Sarung yang khusus untuk sholat. Jangan sarung untuk tidur, untuk jagong, untuk segala macam pakai itu. Atau juga para ibu-ibu. Baju pestanya mahal. Belinya dipilih begitu rupa, dengan tren begitu rupa. Tapi mukena 1 untuk 4 orang. Sampai sininya hitam karena gantian tadi. Anaknya ya pakai itu, nunggu semuanya. Maka mari kita perhatikan mengenai kebersihan ini. Sekali lagi, kebersihan itu bagian dari iman, maka sudah selayaknya bagi kita untuk membersihkan, apalagi suasana Ramadan. Bagaimana Ramadan itu dipersiapkan dengan masjid yang bersih, karpet yang bersih, dengan suasana bersih, selain juga bersih fisik, bersih batin kita. Karena inti dari puasa juga membersihkan batin, membersihkan amalan-amalan, membersihkan indera kita, bersihkan penglihatan kita, bersihkan pendengaran kita, bersihkan hati kita. Hindarilah penyakit-penyakit yang ngotori hati. Hasad, iri, dengki, serai, dahwen, panas, ten, open, tumbak, cucuan, gendong emas, pratul, latul, fitnah, ghibah, namimah, bakhil, cetil, medit, demit, pelit, mentel, bawel, cerewet, trikis, ngerumpi, rasani, suudon,
gosip, infotainment, kesana kemari. Mohon maaf, bersihkan mulut kita dari hal-hal yang mengotori jiwa kita, yang mengotori perbuatan kita. Mari kita sama-sama menjaga kebersihan, karena sayangnya masjid-masjid itu menjadi tempat di mana orang buang kotoran tapi lupa kepada kebersihannya. Bahkan kalau kita keluar kota, kadang-kadang kita bilang pada sopirnya cari masjid, bukan untuk sholat, mau nunut pipis. Kita itu kadang-kadang numpang pipis saja, sudah nggak ngasih infak, sudah nggak disetor secara bersih. Maka setor dengan bersih, maka mohon maaf, bagaimana saatnya kita menjaga kebersihan itu. Karena ketika Rasulullah melihat ada laki-laki yang amburadul, metalika sepultura, rambutnya nggak berantakan, nggak pernah dikeramasi, apa tidak ada sesuatu yang bisa untuk menenangkan rambut? Allah itu indah, suka pada keindahan. Mari kita jaga kebersihan. Kita bahas setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.